Bab 371. Jangan menjadi dokter kandungan. Puff, tidak, kata Ji Qingyan sambil mengangkat kuncir kudanya. Ini semua hanya kebetulan, tapi kamu diam-diam menghasilkan begitu banyak uang sampai-sampai kamu membeli diri tanpa sepengetahuan siapapun. Aku terkejut saat mendengarnya. Sebenarnya, aku sudah lama bekerja diam-diam dan hanya bisa membanggakan diri di depanmu. Bukankah aku hebat? Ya, kamu memang yang terbaik. Aku akan mengacungkan jempol. Mata Ji Qingyan menyipit membentuk bulan sabit. Ia senang Lin Yi telah mencapai kesuksesan seperti itu. Ah, itu cuma masalah kecil. Nggak perlu dibahas. Teruslah menyombongkan diri. Ji Qingyan senang karena Lin Yi telah membeli Didi. Sekarang, Didi telah menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Lingyun Group. Ketika kita berbicara tentang pangan, sandang, papan, dan transportasi, bagian transportasi telah diselesaikan. Yang tersisa hanyalah pangan, sandang, dan papan. Apa rencana Anda mengenai langkah Lingyun Group selanjutnya? Katakan dulu apa pendapatmu. Aku ingin mendengar pendapatmu. Tidak, kamu harus pergi dulu. Apakah perlu bersikap begitu kalkulatif? Tentu saja ada kebutuhan, kata Ji Qingyan dengan tenang. Aku akan mengidentifikasi celahnya setelah kau selesai. Ini akan menunjukkan betapa hebatnya aku. Kamu benar-benar menyebalkan. Aku tidak bisa menahannya. Aku perempuan, jadi wajar saja kalau aku tidak masuk akal. Lin Yi bersandar di sofa. Saya lebih suka menunggu dan melihat reaksi perusahaan lain daripada menyusun rencana untuk langkah selanjutnya. Ji Qingyan merenung sejenak dan berkata, akuisisi Didi oleh Lingyun Group dianggap sebagai peristiwa besar di industri ini. Ini peristiwa yang sangat langka di industri internet. Tapi kau tidak bisa merahasiakannya. Tak lama lagi orang-orang akan tahu bahwa Didi sedang diakuisisi. Setelah itu, mereka yang berkecimpung di industri ini yang ingin ikut serta dalam industri Big Data mungkin akan bergabung. Langkah bijakmu adalah diam-diam memainkan kartu defensif untuk saat ini. Kamu terlalu serius jika kamu berpikir untuk memainkan kartu defensif. Lin Yi mengubah posisinya dan berbaring di pangkuan Ji Qingyan. Ji Qingyan secara otomatis mendekat ke sofa, takut Lin Yi tidak bisa berbaring. Saya hanya ingin melihat berapa banyak musuh yang menunggu dalam kegelapan, siapa mereka, lalu menghancurkan mereka satu persatu. Apakah Anda mencoba membentuk monopoli? Aku sedang memikirkannya. Aku yakin kamu bisa. Kamu yang terbaik. Ji Qingyan menempelkan jarinya ke bibir, lalu menekannya ke sudut mulut Lin Yi. Aku akan memberimu ciuman terbang. Ayo, lakukan yang terbaik. Kamu terlalu sopan dan tepat. Puaslah. Aku sudah cukup memberimu ciuman terbang. Ji Qingyan tersenyum. Siang tadi, Yuan menelepon saya dan bilang dia mungkin akan pergi ke Yangcheng bersama saudara Qi. Saya berencana untuk kembali ke Yangcheng juga setelah ikut lelang besok. Sudah lama saya tidak mengunjungi Ibu Wang dan yang lainnya. Kita lihat saja nanti. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan di sana, jadi aku mungkin tidak bisa melacak waktu. Kamu serahkan saja urusan perusahaan pada Yuan dan yang lainnya. Waktumu begitu leluasa, jadi bagaimana mungkin kamu tidak mencatat waktu? Aku tidak bebas. Aku punya pekerjaan baru. Oh. Ji Qingyan mulai tertarik. Ia menatap Lin Yi dengan rasa ingin tahu. Pekerjaan baru apa yang kau dapatkan kali ini? Saya bergabung dengan rumah sakit Huasan dan menjadi seorang dokter. Ah! Ji Qingyan meninggikan suaranya. Kamu mau jadi dokter? Ya, apakah perlu memberikan reaksi sebesar itu? Aku sudah merasa sangat tenang, kata Ji Qingyan. Saya bisa mengerti ketika Anda bersekolah untuk menjadi guru, tetapi sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Anda sekarang menjadi dokter. Aku tak bisa menahannya. Siapa yang memintaku menjadi begitu maha kuasa? Teruslah membual. Kurasa kau sebenarnya bergabung dengan rumah sakit untuk mengurus logistik. Bagaimana mungkin? Aku melamar menjadi dokter klinis, dan sungguh menyedihkan kalian tidak percaya pada kemampuanku. Masalah utamanya adalah kamu mencoba begitu banyak bidang. Lagi pula, menjadi dokter membutuhkan pengetahuan profesional yang sangat tinggi. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Apakah kamu ingin aku menunjukkannya padamu? Tentu. Coba kulihat kemampuanmu. Aku tidak mau kamu kehilangan muka di rumah sakit, kalau tidak aku juga akan kehilangan muka. Saya ahli dalam penyakit ginekologi. Coba saya periksa sekarang juga untuk melihat apakah ada benjolan. Ji Yanyan berhenti. Lin Yi, kamu seorang hooligan dan pengganggu. Ini hanya tindakan pencegahan. Jangan khawatir, aku profesional. Tidak akan sakit sama sekali. Bermimpilah. Ji Qingyan mendorong Lin Yi ke samping, lalu berdiri. Aku tidak percaya kamu mau ke rumah sakit untuk jadi dokter. Departemen mana tepatnya? Apakah itu penting? Tentu saja.
Kalau kamu berani jadi dokter kandungan, aku nggak akan tinggal sama kamu lagi. Lin Yi tak kuasa menahan tawa. Jadi itu yang kau pedulikan? Aku tidak peduli. Sudah kubilang, kamu boleh masuk departemen manapun kecuali departemen ginekologi. Baiklah, 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 aku akan mendengarkanmu. Setelah mendapat jawaban positif dari Lin Yi, Ji Qingyan mengangguk puas dan pergi ke kamar mandi di lantai 2 untuk mandi. Kenyataannya, Lin Yi sendiri tidak tahu di departemen mana dia akan ditugaskan. Pekerjaannya diatur oleh sistem, dan dia harus melapor ke rumah sakit sebelum dia dapat mengetahui apa yang akan dia lakukan. Beruntungnya, ia memiliki kebijaksanaan orang bijak, sehingga ia dapat menangani pasien dari berbagai departemen dengan mudah. Namun, dalam kondisinya saat ini, dia akan menjadi sampah jika dia langsung bekerja. Pada akhirnya, bukan dia yang memutuskan apa yang dapat dia lakukan, dan itu masih bergantung pada imbalan apa yang diberikan sistem kepadanya. Namun, Lin Yi merasa agak terburu-buru untuk mulai menjalani profesi dokter hanya dalam waktu seminggu. Beberapa pasien bahkan memerlukan waktu lebih dari seminggu untuk tinggal di rumah sakit, menerima pemeriksaan, menjalani operasi, dan pulih. Itu tidak menjadi masalah baginya, tetapi pergi untuk mencoba profesi lain setelah seminggu adalah hal paling tidak bertanggung jawab yang dapat dilakukannya terhadap seorang pasien. Lin Yi bersandar di sofa, memikirkan pekerjaan barunya. Dia menantikan setiap karir baru yang diberikan sistem kepadanya. Namun, menjadi seorang dokter terlalu istimewa, dan itu tergantung pada situasinya. Setelah memikirkan hal-hal ini, Lin Yi naik ke atas untuk mandi dan beristirahat. Keesokan paginya, Ji Qingyan bangun sangat pagi untuk membuat sarapan. Sepertinya sudah menjadi kebiasaan baginya untuk membuat sarapan saat bersama Lin Yi. Namun, ini hanya sebatas sarapan. Makan siang dan makan malamnya tetap saja buruk. Lin Yi tidak pergi setelah mengantar Ji Qingyan ke perusahaan karena ia tidak perlu menyetir lagi. Ia akan ikut lelang bersamanya. Sekitar pukul 10 pagi, saat Ji Qingyan sedang membuat persiapan akhir untuk penawaran, sekretarisnya masuk dari luar. Sekretaris wanita itu sudah biasa bertemu dengan Lin Yi. Dia juga tahu bahwa hubungan antara Lin Yi dan CEO selalu tidak jelas. Presiden Ji, saya bertanya-tanya dan menemukan bahwa Tianhong Group dari Zonghai juga berpartisipasi dalam penawaran tersebut. Grup Tianhong, gumam Lin Yi, apakah itu perusahaan bodoh tempat Zhao Zeng yang berasal? Bab 372. Mencoba merayu Liang Ruoxu. Sekretaris wanita itu terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yi akan mengenal Tianhong. Itu grup Tianhong. Sekretaris wanita itu berkata. Namun kali ini, Zhao Zeng yang tidak berinvestasi sebagai manajer umum Tianhong Group. Sebaliknya, ia menggunakan perusahaannya, Tianzeng, untuk mengajukan penawaran. Dia pindah perusahaan. Ji Qingyan bergumam, apa yang dia lakukan tidak menguntungkan tawaran mereka. Dalam industri konstruksi, reputasi sangatlah penting. Tianhong Group, raksasa yang telah berdiri tegak di Zonghai selama puluhan tahun, tidak perlu membuktikan apapun dalam hal reputasi dan kemampuan. Pendekatan Zhao Zhengyang memang agak aneh. Mungkinkah ini tawaran bersama yang dipimpin oleh Zhao Zhengyang? Itu mungkin. Ji Qingyan juga memikirkan kemungkinan ini. Jika tebakan kita benar, akan lebih sulit untuk mengatasinya. Tidak ada yang mau mengorbankan keuntungan jangka pendek demi kesuksesan jangka panjang. Zhao Zhengyang bersedia melepaskan nama Mas Tianhong Group, yang berarti ia yakin bisa memenangkan tawaran tersebut. Dilihat dari situasinya, Chaoyang Group mengalami kerugian besar. Selain grup Tianzeng, apakah ada penawar lain? Tanya Lin Yi. Grup Hanhai dan grup Timur Jauh milik keluarga Qin juga berpartisipasi dalam tawaran ini. Bahkan keluarga Qin pun ikut berpartisipasi. Mendengar nama-nama ini, Lin Yi menyadari bahwa tawaran kali ini sangat besar. Kalau tidak akan ada banyak orang yang tertarik. Grup Hanhai milik keluarga Qin, Tianzeng milik Zhao Zhengyang, dan grup Timur Jauh yang telah menjual menara kembar kepadanya. Di hadapan para raksasa ini, grup Chaoyang tidak berarti apa-apa. Kudengar keluarga Qin juga sangat serius dengan tawaran ini. Dengan partisipasi ketiga raksasa ini, peluang kita untuk memenangkan tawaran ini kecil. Chaoyang Group mungkin punya kemampuan menangani proyek sebesar itu, tetapi dalam hal koneksi, mereka sangat kurang. Hal ini juga akan secara langsung memengaruhi apakah mereka bisa memenangkan tawaran tersebut atau tidak. Ini juga berarti kerja keras selama sebulan terakhir kemungkinan akan sia-sia. Tiga besar apa? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Zhao Zhengyang itu idiot. Dia tidak perlu dihitung. Ji Qingyan tak kuasa menahan tawa. Sepertinya Lin Yi benar-benar tak menganggap Zhao Zhengyang sebagai lawan. Ayo kita pergi dan lihat situasinya dulu, kata Ji Qingyan. Dibandingkan mereka, kami punya keunggulan dari segi finansial. Bukannya kami tidak punya peluang sama sekali. Ji Qingyan merenung sejenak,
katakan pada bagian keuangan, siapkan beberapa cek untukku, 1 untuk 1 juta, 2 untuk 500.000, dan 5 untuk 200.000. Aku akan menggunakannya nanti. Baik, Presiden Ji. Bukankah sudah agak terlambat untuk memberikan hadiah sekarang? Tanya Lin Yi setelah sekretaris itu pergi. Lebih baik bersiap, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Kalau kita bisa mentraktir makan siang seseorang, peluang kita menang lelang akan lebih tinggi. Rutinitas Anda bukanlah hal baru, dan tidak ada yang istimewa tentangnya. Iya, siapkan makanan untuk kita. Ji Qingyan berdiri dan mendorong Lin Yi ke dapur. Kamu masak, aku asistenmu. Kamu CEO perempuan. Kenapa kamu malah fokus memasak, bukannya belajar cara memenangkan lelang secara efektif? Apa kamu mau menghancurkan perusahaan? Ya, kalau aku kehilangan pekerjaanku, kita akan cari gam untuk jualan nasi goreng telur bersama. Lin Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ia mulai menyiapkan makan siang bersama Ji Qingyan, dan saat itu, ia merasa seperti suami istri yang sedang bekerja bersama. Setelah makan siang, Ji Qingyan mengambil dokumen penawaran dan pergi ke balai kota bersama Lin Yi. Tepat saat mereka memarkir mobil, mereka melihat sebuah Rolls-Royce Phantom terparkir di sebelah mereka. Kelihatannya seperti mobil si idiot Zhao Zhengyang, gumam Lin Yi. Keduanya membuka pintu mobil dan melihat Zhao Zhengyang dan Kunan turun. Lin Yi menarik tangannya dan memeluk pinggang Ji Qingyan. Ji Qingyan menatap Lin Yi tanpa berkata apa-apa. Wajah Zhao Zhengyang menjadi gelap. Ia tidak bisa menyembunyikan ekspresinya. Tuan Lin, kenapa Anda bersikap seperti ini? Sepertinya Anda belum pernah melihat wanita sebelumnya. Aku pernah melihat wanita sebelumnya, tapi belum pernah melihat yang secantik ini. Sayang sekali Presiden Zhao tidak punya kesempatan dengannya. Aku sudah tidak tertarik padanya lagi. Sebaiknya kau simpan saja dia untuk dirimu sendiri. Ada apa? Apa kamu punya kekasih baru? Lin Yi tertawa. Siapa namanya? Apa perlu aku memujinya? Kau tidak boleh terlalu berhati-hati dalam hal ini. Aku akui aku tidak bisa menang melawanmu, tapi aku juga tidak ingin bersaing denganmu dalam hal ini, kata Zhao Zhengyang. Untuk tawaran ini, saya sarankan Anda tidak usah ikut serta. Anda tidak akan punya peluang menang. Lin Yi mengangkat bahu. Kamu juga bilang begitu soal gugatan itu. Zhao Zhengyang menyipitkan matanya, wajahnya dingin. Aku ceroboh terakhir kali, tapi kali ini, kamu tidak akan punya kesempatan. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat saja. Sambil berbicara, Lin Yi memeluk pinggang Ji Qingyan dan berjalan menuju aula. Direktur Zhao, setelah lelang ini, kita harus memberinya pelajaran. Ya, kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang lembut, mari kita lakukan dengan cara yang sulit. Zhao Zhengyang melihat jam dan berkata, ayo pergi. Waktunya sudah hampir tiba. Saya masih perlu bicara dengan wali kota Liang tentang lelang. Saya ingin benar-benar mengamankan proyek ini. Baik keluarga Qin maupun Far East Group tidak punya pilihan selain mundur. Direktur Zhao, kudengar wali kota Liang yang baru diangkat memiliki penampilan dan postur tubuh yang sangat baik. Lagi pula, dia berasal dari Yanjing. Selain identitasnya saat ini, keluarga di belakangnya mungkin akan lebih mengerikan. Perlukah kau bicara begitu? Dia sudah menduduki jabatan tinggi di usia semuda itu. Lagi pula, dia fokus pada ekonomi. Kita tidak bisa menang hanya dengan menjadi menakutkan lagi, kata Zhao Zhengyang. Tapi kurasa dia di sini untuk membangun reputasinya. Dia mungkin tidak akan lama di sini. Kunan terkekeh. Jadi, kau harus bertindak cepat. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Kalau begitu aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan mawarnya. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh. Sebuah Bentley hitam melaju dari kejauhan. Keduanya tanpa sadar menoleh. Kunan berkata, Direktur Zhao, sepertinya itu mobil Wang Mazi. Kenapa kamu bicara seperti itu? Lagi pula, dia kan partner kita. Tak lama kemudian, Bentley hitam berhenti di depan mereka berdua. Mazi Wang, Yan Biao, dan Ao Zhang keluar dari mobil satu demi satu. Paman Wang, Anda datang tepat waktu. Ayo kita masuk bersama, kata Zhao Zhengyang sopan. Sebenarnya, saya sudah lama datang, tapi saya lihat kamu sedang ngobrol dengan orang lain, jadi saya tidak langsung datang, kata Wang Mazi. Zhengyang, kamu juga kenal Lin Yi. Zhengyang dan Kunan saling memandang. Paman Wang, kamu juga kenal Lin Yi. Aku tidak hanya mengenalnya, tapi aku juga punya dendam padanya, kata Wang Mazi dingin. Ada apa? Katakan padaku, aku juga punya dendam padanya. Wang Mazi menatap Zhang Ao. Selain tatonya yang biasa, ada juga bekas luka yang tidak beraturan di tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Sebulan yang lalu, kami berkonflik di klub malam.
Bekas luka di tubuhku disebabkan oleh Lin Yi, kata Zhang Hao dengan wajah dingin. Bab 373. Rayuan tidak berhasil sama sekali. Mustahil. Zhao Zeng yang terkejut. Aku tahu betul seberapa kuat Zhang Bro. Bagaimana mungkin dia menusukmu? Kekuatanmu tak tertandingi oleh orang biasa. Aku meremehkannya. Dia sangat terampil. Aku bukan tandingannya. Zhao Zeng yang mengerutkan kening. Ia kini memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Lin Yi. Zhang Hao merupakan petarung terkenal di bawah Wang Mazi, bahkan lebih kuat dari pengawal Wang Mazi sendiri, namun meski begitu, ia tetap dihajar oleh Lin Yi. Dilihat dari penampilannya, kekuatan Lin Yi tidak bisa diremehkan. Dia lebih kuat dari yang dibayangkan Zhao Zhengyang. Paman Wang, sudah lama sekali, dan dia masih hidup dan sehat. Apa paman tidak terpikir untuk bertindak? Ini sepertinya bukan gaya paman yang biasa, kata Zhao Zhengyang. Saya sudah lama ingin pindah, tapi saya terpaksa menunggu. Saya takut itu akan memengaruhi proyek kali ini, jadi saya urungkan niat itu. Saya harus menunggu sampai lelang selesai sebelum bisa menyelesaikan urusan dengannya. Haha, kalau begitu hari ini benar-benar sekali mendayung dua pulau terlampaui, kata Zhao Zhengyang. Setelah lelang selesai, kita akan berurusan dengannya. Aku sudah lama menantikan ini. Hari ini akhirnya tiba. Saat penawaran hendak dimulai, ruang tunggu di pusat penawaran kota dipenuhi orang. Jikingyan menyapa beberapa kenalan lamanya dan bersiap mencari tempat untuk menunggu lelang dimulai. Akan tetapi, karena banyak sekali yang datang untuk ikut lelang, mereka pun kesulitan untuk mendapatkan satu kursi kosong, apalagi dua. Lin tua, kamu di sini juga untuk menawar. Qin Han berjalan mendekat ketika melihat Lin Yi dan Jikingyan. Jangan hanya berdiri di sana. Aku akan mengantar kalian ke ruang VIP. Ada ruang VIP di tempat seperti ini, tanya Lin Yi. Ruang VIP disiapkan secara dadakan, kata Qin Han sambil tersenyum. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang-orang yang bekerja di sini. Mereka menyediakan ruang konferensi kecil untuk kami. Orang-orang seperti kami yang terkenal biasanya pergi ke sana untuk menunggu lelang dimulai. Kau benar-benar tahu caranya bersikap keren. Orang sepertimu yang tidak punya wajah atau tubuh rupawan seharusnya langsung masuk krematorium daripada bersembunyi di ruangan seperti ini. Lin Yi berkata sambil tersenyum. Menurutku kamu hanya cemburu. Qin Han tertawa terbahak-bahak saat dia membawa Lin Yi dan Jikingyan ke ruang konferensi kecil tidak jauh dari sana. Kursi-kursinya terbuat dari kulit dan bahkan ada teh yang sudah disiapkan. Perlakuan di sini jauh lebih tinggi daripada yang bisa didapatkan di luar. Jikingyan merasa sedikit sedih saat melihat pemandangan ini. Aula luar biasanya cukup bagus menurut standarnya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan ruangan ini, terlihat jelas perbedaan ketinggiannya. Teman-teman yang baru saja ia sapa semuanya bernilai miliaran dolar, dan kekuatan mereka secara keseluruhan sebanding dengan grup Chaoyang. Namun, mereka semua duduk di bangku-bangku seperti di taman, dengan hati-hati dan gugup menunggu lelang dibuka. Namun, perlakuan yang diterima Qin Han berbeda. Selain itu, ini adalah pusat lelang kota Zonghai, sebuah organisasi resmi pemerintah. Jika itu adalah organisasi swasta, mereka pasti sudah lama terbagi ke dalam kelas-kelas berbeda. Perbedaannya akan lebih jelas lagi. Namun, Jikingyan segera tersadar. Dengan levelnya saat ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa memasuki tempat ini. Namun, Lin Yi jelas cukup memenuhi syarat, jadi dia tidak peduli. Presiden Lin ada di sini. Melihat Lin Yi dan Jikingyan masuk, seorang pria parubaya datang untuk menyambut mereka. Lin Yi masih ingat orang yang berbicara. Dia adalah wakil presiden Far East Group, Luo Wan. Dialah yang menjual menara kembar kepadanya. Senang bertemu denganmu, Direktur Luo. Lin Yi menyapa sambil tersenyum. Presiden Lin, saya pikir Far East Group masih punya peluang hari ini, tapi sekarang setelah Ling Yun Group Anda ada di sini, sepertinya kita sudah tidak punya peluang sama sekali. Direktur Luo, Anda salah paham. Kali ini, bukan grup Ling Yun kita yang menawar, melainkan grup Chaoyang milik pacar saya. Jikingyan tampak malu. Aku bahkan belum menyetujui hubungan ini, tapi kamu sudah bicara omong kosong. Luo Wan memperlihatkan senyum yang menarik. Presiden Ji adalah wanita cantik yang terkenal di kalangannya. Saya tidak menyangka Anda akan berpasangan dengan Tuan Lin. Sungguh pasangan yang serasi. Selamat. Wajah Jikingyan memerah karena malu. Ia tampak menawan bak gadis muda saat ini. Direktur Luo, kau terlalu menyanjungku, kata Jikingyan lembut dan murah hati, kuharap kau bisa berbelas kasih dan tidak membuat kami kalah telak. Dengan dukungan Presiden Lin, grup Chaoyang pasti akan memenangkan tender kali ini. Seharusnya saya yang mengatakan itu. Direktur Luo, lihat apa yang kau katakan.
Kenapa kau masih berusaha meningkatkan moral orang lain dengan mengorbankan reputasimu sendiri, sindir Qin Han. Grup Ling Yun milik Old Lin memang agak keren, tapi kamu juga lumayan. Kompetisinya pasti seru. Tuan Muda Qin, Anda benar-benar tahu cara mengolok-olok kami, kata Luo Wan sambil tersenyum. Presiden Lin menghabiskan 18 miliar untuk membeli menara kembar sekaligus. Grup Timur Jauh kita tidak mampu bersaing secara finansial dengan mereka. Itu masalah nyata, kata Qin Han. Lin tua, hubungan kita baik-baik saja, tapi bisnis ya bisnis. Aku tak akan membiarkanmu menang, atau ayahku akan mengulitiku hidup-hidup. Tidak apa-apa. Tidak ada hubungan ayah atau anak dalam bisnis. Sekalipun aku kalah darimu kali ini, aku tidak akan menyimpan dendam. Lin Yi menepuk bahu Qin Han. Semoga berhasil. Aku percaya padamu. Sialan. Kamu menggodaku lagi. Mereka bertiga mengobrol sebentar sebelum duduk di kursi yang berbeda. Meskipun mereka sudah saling kenal, mereka semua adalah lawan yang berjuang untuk mengamankan tawaran ini, jadi mereka harus menjelaskan hubungan mereka dengan jelas. Ji Qingyan sedang menelepon, dan Lin Yi melirik kontak yang sedang dihubunginya. Ia melihat nama, wali kota Liang, dan merasa curiga. Mungkinkah Liang Ruoxu adalah dalang di balik proyek ini? Jika demikian halnya, proyek akan mudah diamankan. Akan tetapi, panggilan Ji Qingyan tidak tersambung, dan Liang Ruoxu menutup teleponnya. Beberapa detik kemudian, Ji Qingyan menelepon Liang Ruoxu lagi. Panggilannya sama seperti sebelumnya, dan ia menutup telepon setelah beberapa detik. Ada apa? Dia tidak mengangkat telepon. Mungkin dia tidak mengangkat teleponku untuk menghindari kecurigaan. Cek itu mungkin sudah tidak berguna lagi bagi kita. Setelah itu, dia mengangkat teleponnya lagi dan bersiap menelepon yang lain. Kenapa kamu masih meneleponnya kalau dia tidak mengangkatnya? Ada pemimpin lain selain dia. Selama kita bisa memberikan uangnya, mereka akan memberikan perhatian ekstra selama evaluasi penawaran. Wajar saja jika orang bersikap sopan kepada penawar yang lebih kuat. Kau salah berpikir seperti itu, kata Lin Yi. Daripada memberi Liang Ruoxu 1 juta, kenapa tidak memberinya 3 juta? Kau harus memberinya hadiah yang tepat. Tapi aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Jangan khawatir, aku akan keluar dan melihat apakah aku bisa menemukan orang-orangnya. Kamu mau pergi? Kenapa aku tidak pergi saja? Tidak pantas bagimu untuk pergi. Kau bos grup Chaoyang. Jika seseorang dengan niat jahat melihatmu bersama, bahkan jika kau memenangkan tender, mereka akan mempermasalahkannya. Bahkan ada kemungkinan kau bisa kalah tender. Itulah alasannya dia berusaha menghindari kecurigaan juga. Baiklah, tapi jangan dipaksakan, kata Ji Qingyan. Banyak sekali yang terlibat. Wajar saja kalau kita tidak memenangkan tender. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Lin Yi menepuk bahu Ji Qingyan, memberi isyarat agar ia tenang. Lalu, ia berjalan keluar sendirian. Setelah meninggalkan ruang rapat kecil itu, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat ke Liang Ruoxu. Apakah Anda ada di aula lelang? Liang Ruoxu menjawab dengan cepat. Bagaimana kamu tahu? Kamu di kamar yang mana? Ada yang ingin kukatakan padamu. Kamar 408, tapi jangan masuk. Kabari aku kalau kamu sudah sampai. Ada orang di kantor. Kamu bisa keluar dalam 5 menit. Aku akan ke sana sekarang. Oke. Lin Yi memasukkan kembali ponselnya ke saku dan melihat Qin Han mengikutinya. Lin tua, kamu mau kemana? Kamu tidak berpikir untuk menggunakan pintu belakang, kan? Tanya Qin Han. Kamu seperti pengikut kecilku. Keluarga Qin bertekad untuk memenangkan proyek ini. Kita harus mengawasi dengan ketat agar kalian tidak bermain curang. Sial, ada apa denganmu? Lin Yi tidak punya pilihan selain membiarkan Qin Han mengikutinya. Lin tua, kusarankan kau hentikan pikiran kotormu. Wali kota Liang, yang bertanggung jawab atas proyek ini, bukan orang biasa. Dia dingin dan acuh tak acuh, dan temperamennya sudah dikenal. Merayunya sama sekali tidak akan berhasil. Hati-hati jangan sampai kepalamu kena setumpuk nasi. Kata Qin Han. Kenapa kau mengutukku seperti itu? Tanya Lin Yi. Aku hanya mengingatkanmu, bro, aku tidak ingin melihatmu malu. Kata Qin Han. Mereka berdua naik ke atas bersama-sama. Tepat saat mereka berbelok di tangga, mereka berdua berhenti. Qin Han berkata, Hei, tunggu sebentar. Bukankah itu Zhao Zhengyang? Bab 374. Ketakutan hati manusia. Dilihat dari perilakunya, dia mungkin di sini untuk main hakim sendiri, gerutu Qin Han lagi. Tapi dia sedang memegang buket mawar. Apa maksudnya ini? Mungkin dia kesini untuk merayu seseorang, kata Lin Yi sambil tersenyum. Itulah yang suka dilakukan orang pamer seperti dia. Dengan kepribadiannya yang sok penting, wanita manapun yang punya sedikit akal sehat tidak akan jatuh cinta padanya.
7+1. Zhao Zhengyang berdiri ketika dia melihat Lin Yi dan Qin Han berjalan mendekat. Maaf, tapi kamu terlambat. Zhao Zhengyang mengangkat bahu. Apa yang terjadi? Apakah kamu mengajak wali kota Liang keluar? Tanya Qin Han. Enggak, aku yang sampai duluan. Kan selalu ada aturan siapa cepat dia dapat, kan? Setidaknya kamu punya kesadaran diri. Kupikir kamu cuma mau jadi anjing pangkuan dan mencoba mengejarnya, kata Qin Han sinis. Kenapa? Apa kau cemburu? Zhao Zhengyang tersenyum. Dengan besarnya keluarga Zhao kita di Zonghai dan bahkan Huaxia, tidak bisakah aku mengejarnya? Kamu jelek sekali, tapi kamu masih berani mengatakan itu. Di level kita, apakah menurutmu pacaran itu permainan? Kata Zhao Zhengyang, yang penting statusnya setara. Setara status. Apa? Apa menurutmu pengaruh keluarga Qin kita hanya untuk pamer? Nanti kamu akan tahu apakah ini hanya sandiwara belaka. Kaca. Tepat saat keduanya berdebat, pintu kamar 408 didorong terbuka. Liang Ruoxu, yang mengenakan seragam hitam, berjalan keluar kantor dan melihat Lin Yi sekilas. Namun, kehadiran Qin Han dan Zhao Zhengyang sedikit mengejutkannya. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Qin Han dan Zhao Zhengyang keduanya terkesan dengan penampilan dingin Liang Ruoxu. Selain Jiqing Yan, tidak ada orang lain yang dapat menandinginya. Wali kota Liang, saya menyiapkan ini untuk Anda. Bisa ngalah. Dia kesini mau ketemu aku. Zhao Zhengyang belum menyelesaikan kalimatnya ketika Lin Yi berjalan mendekat dan meraih pinggangnya sebelum berjalan meninggalkan mereka. Qin Han tercengang. Apa-apaan ini? Zhao Zhengyang juga tercengang. Dia benar-benar diturunkan. Kapan ini terjadi? Melihat Lin Yi menghilang dari hadapannya bersama Liang Ruoxu di pelukannya, Qin Han mengambil ponselnya dan pergi tanpa suara. Ayah, tawarannya sudah berakhir. Selesai. Baru beberapa jam dan penawarannya sudah selesai. Tidak, itu sudah diputuskan secara internal. Konyol, bahkan keluarga Qin kita pun tidak bisa mengamankan tawaran itu secara pribadi. Siapa yang punya kemampuan untuk melakukannya? Liang Ruoxu itu orang yang selalu mengikuti aturan. Lin Yi mendapatkan Liang Ruoxu. Ada beberapa detik keheningan di ujung telepon yang lain. Kakakmu, dia benar-benar berbeda. Liang Ruoxu panik pada awalnya, tidak menyangka Lin Yi akan bersikap begitu berani. Apa yang kau lakukan? Kata Liang Ruoxu dingin, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Lin Yi. Kerja sama saja, kata Lin Yi sambil tersenyum. Patung pasir di luar itu mengejarmu sambil membawa beberapa mawar. Aku harus membuatnya mundur. Apakah menurutmu aku butuh bantuanmu untuk hal seperti ini? Liang Ruoxu jelas tidak tahu berterima kasih. Tentu saja, ada ribuan patung pasir seperti dia. Kita tidak bisa menanganinya sendirian. Tapi kita sudah di tangga. Kenapa kamu masih memelukku? Itu penyakit akibat kerjaku, kata Lin Yi sambil tersenyum. Katakan, kenapa kamu mencariku? Kamu mau proyeknya disetujui atau mau pinjam? Saya punya cukup uang, dan saya tidak ingin mendapatkan persetujuan apapun, kata Lin Yi. Saya di sini untuk mengajukan penawaran. Mohon berikan proyek ini kepada Chaoyang Group melalui pintu belakang. Saya yakin tidak akan ada masalah dalam hal kualifikasi dan reputasi kami, jadi saya pasti bisa menyelesaikan tugas ini dengan cepat dan efisien. Namun, bisakah Anda membantu saya dengan penawarannya? Apa menurutmu aku ini orang yang rakus uang? Atau menurutmu dengan hubungan kita, aku bisa memanfaatkan jabatan resmiku untuk keuntungan pribadi? Itulah aturan mainnya di Huaxia, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kamu orang termuda yang pernah kutemui di posisi ini, dan semua orang tahu cara kerjanya. Aku yakin kamu di sini untuk meningkatkan reputasimu, tapi kamu tetap saja seorang deputi. Beri aku waktu, dan aku akan membiarkanmu naik jabatan dalam 2 tahun. Keberanian dan wawasan tajam Lin Yi mengingatkan Liang Ruoxu betapa mengerikannya cara kerja pikiran manusia. Meskipun Liang Ruoxu bersikeras menyatakan bahwa dia tidak akan pernah melakukan penipuan, tetapi mungkin pencapaiannya dalam mencapai posisi saat ini merupakan tindakan penipuan terbesar. Hanya itu. Ada lagi yang ingin kau ceritakan padaku? Tanya Liang Ruoxu dengan ekspresi tegas. Lin Yi terdiam sejenak, berpura-pura berpikir keras. Pinggangmu lumayan empuk, jadi pasti banyak dagingnya. Lin Yi segera pergi sambil berbicara, kalau tidak, dia akan dibacok sampai mati. Sementara itu, Liang Ruoxu berdiri terpaku di tempatnya, memikirkan sesuatu. Apakah ada banyak daging? Lin Yi kembali ke ruang pertemuan kecil setelah berbicara dengan Liang Ruoxu dan menemukan Qin Han dan Zhao Zhengyang di sana. Qin Han tidak terlalu peduli. Tidak masalah jika ia melewatkan kesempatan ini, dan itu tidak akan terlalu memengaruhi bisnis keluarga Qin. Di sisi lain, wajah Zhao Zhengyang tampak kurang baik, bahkan ada sedikit semburat hijau di wajahnya. Tuan Lin,
Anda benar-benar hebat. Anda benar-benar berhubungan dengan wali kota Liang. Saya kasihan pada Presiden Ji. Hah? Apa yang kamu bicarakan? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Apa kau mencoba menyangkalnya? Apa kau takut Presiden Ji akan tahu kalau kau berselingkuh? Ji Qingyan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang dilakukan Lin Yi? Presiden Ji, saya baru saja melihat Lin Yi dan wali kota Liang pergi sambil berpelukan. Sepertinya Anda tidak menyadarinya, Zhao Zeng yang menyombongkan diri. Presiden Zhao, tidak ada gunanya Anda mengatakan hal-hal seperti itu, kata Ji Qingyan dengan wajah dingin. Lin Yi bahkan tidak tahu siapa wali kota Liang, tapi kamu malah memfitnah seperti itu. Konyol sekali. Qin Han tak kuasa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol pada Lin Yi. Pak Tua Lin memang hebat. Dia bahkan tidak perlu menjelaskannya, Presiden Ji sama sekali tidak mempercayai Zhao Zhengyang. Dia juga mencari wanita seperti ini. Lin Yi mengangkat bahu pada Qin Han, bersikap sangat sok. Presiden Ji, kalau saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, apa Anda pikir saya akan berkata seperti ini? Apa Anda tidak percaya dengan karakter saya? Saya tidak. Dari sudut pandang Ji Qingyan, kata-kata Zhao Zhengyang adalah fitnah belaka. Bagaimana mungkin dua orang yang tidak saling mengenal bisa bersama? Sekalipun mereka ingin mencoreng reputasi Lin Yi, dia harus menemukan kebohongan yang lebih baik. Metodenya terlalu rendah. Sudahlah, jangan ganggu dia lagi. Anjing gila seperti dia akan menggigit siapapun yang dilihatnya. Ayo kita lakukan saja urusan kita sendiri, Lin Yi menghibur. Aku paling benci orang seperti dia. Aku tidak bisa menahannya. Aku terlalu luar biasa, jadi wajar saja kalau orang-orang iri padaku. Haha, Tuan Lin memang luar biasa. Saking hebatnya, dia berani menyentuh anak buahku. Generasi muda ini sungguh luar biasa. Lin Yi, Ji Qingyan, dan Qin Han menoleh ketika mendengar suara tiba-tiba itu. Mereka terkejut melihat seorang pria parubaya mengenakan kemeja linen masuk dari luar. Wang Mazi, kamu juga di sini. Bab 375. Dr. Lin sedang online. Tuan Muda Qin, sungguh kebetulan, kata Wang Mazi. Proyek tender kota tidak ada hubungannya denganmu, kan, kata Qin Han. Memang awalnya tidak ada hubungannya dengan saya, tapi saya merasa proyek ini cukup menarik, jadi saya bekerja sama dengan Direktur Zhao untuk mengembangkannya. Kamu masih mau kerja di bidang properti. Menurutmu, kamu orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Wang Mazi tidak marah sama sekali, malah tersenyum. Dari sekian banyak pengembang properti kelas atas yang ada saat ini, berapa banyak yang bersih? Masuk akal kalau kita ikut terlibat. Qin Han mengangkat bahu. Aku tidak bisa mengendalikanmu, tapi aku sudah memberitahu Zhang Hao semua yang perlu kukatakan. Lin Yi adalah saudaraku, jadi sebaiknya kau singkirkan pikiran-pikiran jahat itu. Kita semua pengusaha, dan kita di sini demi uang. Jangan membuat keadaan menjadi tidak menyenangkan. Mendengar itu, Ji Qingyan terkejut. Dia tidak pernah menyangka Lin Yi akan terlibat dengan para berandalan itu. Merasakan perubahan suasana hati Ji Qingyan, Lin Yi menepuk bahunya, menyuruhnya untuk tenang. Penawaran akan segera dimulai. Ayo bersiap-siap, jangan buang waktu. Ji Qingyan meraih tangan Lin Yi. Bagaimana denganmu? Aku akan datang menemuimu setelah aku selesai dengan ini. Ikut aku. Jangan tinggal di sini. Qin tua ada di sini. Bagaimana aku bisa meninggalkannya? Lin Yi menatapnya dengan santai. Lanjutkan saja penawaranmu seperti biasa. Jangan khawatirkan aku. Pergilah. Hati-hati kalau begitu. Karena hubungannya dengan Qin Han, Ji Qingyan tahu bahwa dia tidak akan bisa membawa Lin Yi pergi. Namun, dia tidak terlalu khawatir tentang keselamatan Lin Yi. Ini adalah balai lelang kota, yang merupakan properti resmi pemerintah. Seberani apapun orang-orang ini, mereka tidak akan berani bergerak di sini. Oke, pergi. Lin Yi memandang Luo Wan yang duduk di pojok, lalu tersenyum. Direktur Luo, lelang akan segera dimulai. Kalian harus keluar dan bersiap. Oke. Aku akan pergi dengan Presiden Ji. Luo Wan adalah seorang pebisnis sejati. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Presiden Lin sungguh hebat. Dia berselisih dengan Zhao Zhengyang dan Wang Mazi. Jika kabar ini sampai terbongkar, itu akan cukup untuk menimbulkan kegemparan di Zonghai. Semua orang yang tidak terlibat langsung keluar dari ruang rapat. Setelah itu, Wang Mazi meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Qin Han. Kamu bisa memintaku untuk tidak melanjutkan masalah ini, tapi apakah kamu memintaku untuk membiarkan luka Zhang Hao begitu saja? Dia berlari untuk pamer dan membantu Li Qingfeng melunasi hutangnya. Dia ditikam karena tidak cukup mampu, dan sekarang kalian di sini untuk membalas dendam.
Apa yang kalian lakukan sekarang dengan memanfaatkan jumlah kalian yang lebih banyak untuk menindas mereka yang lebih kecil dari kalian? Beginilah aturan dunia bawah. Dari awal hingga akhir, beginilah cara kami bertindak. Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan hal-hal sesuai dengan aturan dunia bawah. Qin Han menunjuk Wang Mazi dan berkata, aku akan membiarkanmu memasukkan Zhao Zhengyang. Aku bahkan akan membiarkanmu menentukan tempat pertarungannya. Siapapun yang tidak muncul akan dicap pengecut. Lihatlah bagaimana masalah ini berkembang. Wang Mazi terkekeh dan berkata, kita sudah sangat tua, jadi siapa yang masih mau berkelahi dan membunuh? Dunia bawah sudah jauh lebih beradab sekarang. Sopan. Qin Han tersenyum. Kalau kau bicara soal sopan santun, itu artinya kau belum cukup tinggi. Wajah Wang Mazi menjadi muram. Sebelumnya, ia masih bisa menghadapi Qin Han sebagai seorang penatua. Namun ketika dia mendengar kata, belum cukup tinggi, dia tidak dapat mengendalikan emosinya. Aku, Wang Mazi, sudah bertahun-tahun berada di dunia ini. Bukankah konyol kalau kau bilang aku tidak mengerti dunia? Qin Han bersandar di kursinya dengan menyilangkan kaki. Kita bahkan tidak sekelas. Kenapa kau membahas soal sopan santun denganku? Baru setelah dua pihak seimbang, kau mulai membahas hal-hal seperti itu. Kalau kau bertemu seseorang yang levelnya lebih tinggi, apa kau pikir mereka akan bersedia memberimu belas kasihan seperti itu? Tapi setidaknya, keluarga Qin belum mencapai level itu. Akan kuulangi apa yang kukatakan tadi. Kalau kau mau balas dendam, kita akan bertarung langsung. Kalau kau diam-diam berbuat sesuatu, aku akan mengurus seluruh keluargamu. Siapa yang menurutmu sedang kau ajak bicara? Omelan Zhang Hao tiba-tiba terhenti mendengar kata-kata Lin Yi. Ia tak berani berkata apa-apa lagi. Haha. Wang Mazi tertawa datar. Kita di sini untuk menawar hari ini, bukan untuk bertarung. Kita bicarakan hal-hal sepele ini nanti saja. Lagi pula aku masih punya banyak waktu. Kalau begitu kita akan menyia-nyiakannya perlahan-lahan, kata Qin Han bercanda. Tapi kusarankan kalian jangan ikut lelang ini. Kalian tidak akan menikmati kesuksesan apapun. Apa maksudnya? Wang Mazi menatap Zhao Zhengyang, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Pria itu berbisik di telinganya beberapa kali, dan raut wajahnya berubah. Akhirnya, ia meninggalkan ruang pertemuan kecil itu dengan wajah dingin. Dasar sekelompok orang bodoh, umpat Qin Han. Apa gunanya bersikap sombong? Nggak ada gunanya. Lin Yi menepuk bahu Qin Han. Ayo kita undang si Tua Liang dan si Tua Gao makan malam nanti. Hanya untuk makan malam. Lalu apa lagi yang kamu pikirkan? Setidaknya kita harus mengadakan pesta baju renang. Akan lebih seru kalau begitu. Qin Han mendesah dalam diam. Orangmu bahkan berhasil memikat Liang Ruoxu. Aneh kalau kau tidak mengamankan proyek itu. Namun, setelah dipikir-pikir, dia merasa masalah ini sungguh menyebalkan. Seorang simpanan yang memberikan proyek kepada istri pertamanya benar-benar bisnis yang sangat curang. Keuntungannya akan sepenuhnya disimpan untuk kepentingan internal. Lihat, aku sudah bilang padamu bahwa kamu akan memenangkan tawaran itu. Oke. Kamu memang yang terbaik. Jiqingyan berkata dengan gembira, sebagai hadiah, aku akan memasak makan malam untukmu malam ini. Batuk. Qin Han terbatuk pelan. Pak Tua Lin, bukankah kau bilang akan mentraktirku makan malam nanti? Kurasa cuacanya cukup bagus hari ini, jadi ayo kita makan malam hari ini. Kalian benar-benar pelawak. Kalian ngomongin apa? Jiqingyan menghentikan mereka. Kalau kalian tidak keberatan, ikut saja. Kita juga bisa mengundang Liang Jinming dan Gao Zongyuan. Acaranya pasti lebih meriah kalau ada lebih banyak orang. Sebelumnya di Bandara Xinhua, Liang Jinming dan Gao Zongyuan telah membantu Lin Yi dan dirinya sendiri keluar dari masalah. Sekarang mereka sudah punya kesempatan, mereka harus membayarnya kembali. Kalau begitu, semuanya sudah beres. Kelompok itu kemudian kembali ke pavilion Jiushu, tetapi mereka makan malam dengan daging panggang, alih-alih menyuruh Jiqingyan memasak. Jiqingyan kembali beristirahat setelah pukul 10 malam. Lin Yi, Qin Han, dan yang lainnya minum sampai fajar sebelum mengakhiri pertunangan. Keesokan paginya, Lin Yi dan Jiqingyan bangun dan bersiap untuk berangkat kerja. Qin Han dan yang lainnya masih tidur nyenyak. Lin Yi mengabaikan mereka dan membiarkan mereka melanjutkan istirahat. Dr. Lin, ini hari pertamamu bekerja. Aku tidak akan memaksamu mengantarku pulang, kata Jiqingyan bercanda. Tidak akan baik kalau kau terlambat. Itu cocok buatku. Pilih mobil dari garasi. Jiqingyan melirik ke garasi. Aku akan mengendarai Bentley, tapi kamu jangan mengendarai mobil mewah. Itu akan terlalu mencolok. Aku akan mencari waktu untuk membelikanmu mobil biasa. Aku tidak peduli mobil apa yang aku kendarai. Aku tidak perlu membeli mobil.
Aku sudah cukup nyaman dengan Sariku, kata Lin Yi sambil tersenyum. Keduanya berkendara ke tempat kerja secara terpisah setelah menugaskan mobil. Sebagai rumah sakit terbaik di Zhonghai, rumah sakit Huasan tentu saja berkelas tinggi. Lin Yi juga menghela napas. Akhirnya ia menemukan pekerjaan yang lebih hebat. Apa yang sedang terjadi? Dia sedang berjalan melewati sebuah pasar ketika dia melihat sekelompok besar orang menghalangi jalan. Bahkan tidak ada cukup ruang untuk sepeda lewat, apalagi sari milik Lin Yi. Lin Yi keluar dari mobil dan berjalan menuju kerumunan. Ia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Ada yang bisa bantu kami? Kakek saya tiba-tiba sakit perut dan tidak bisa berdiri lagi. Saat dia berjalan mendekat, dia melihat seorang gadis kecil membawa tas sekolah dan menangis. Di sampingnya ada seorang lelaki tua berwajah pucat dengan ekspresi kesakitan, seolah-olah hidupnya dalam bahaya besar. Jangan bergerak, biarkan aku melihatnya. Tepat ketika semua orang berpikir untuk membantu tetapi tidak yakin bagaimana melakukannya, seorang pemuda bergegas keluar dari kerumunan. Pria itu berusia sekitar 20 tahun. Rambutnya pendek, matanya tajam, dan penampilannya seperti orang terpelajar. Kakak, apakah kau punya cara untuk menyembuhkan kakekku? Teriak gadis itu. Jangan khawatir, saya dokter dari rumah sakit Huasan. Serahkan saja pada saya, tidak akan ada masalah. Seorang dokter dari rumah sakit Huasan. Gadis ini sungguh beruntung. Rumah sakit Huasan adalah rumah sakit terbaik di Zhonghai, dan semua dokter di sana luar biasa. Kakeknya pasti baik-baik saja kali ini. Lin Yi sedikit terkejut. Ia tidak menyangka akan bertemu rekan kerja di sini. Terima kasih, kakak. Pria berkacamata itu sangat profesional. Pertama-tama ia menyentuh perut dan usus buntu pria tua itu, lalu memeriksa kelopak mata dan lidahnya. Akhirnya, ia berkata dengan serius. Ini radang usus buntu akut. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Kalau kita terlambat, nyawanya bisa terancam. Apa? Apendisitis akut. Gadis kecil itu menangis semakin keras dan panik. Wajar saja jika seorang gadis muda seperti dia panik saat menghadapi situasi seperti itu. Apendisitis akut mengancam jiwa. Tidak ada waktu untuk menunggu ambulans. Kasihan sekali. Dia sampai jatuh sakit di tempat seperti ini. Sungguh malang nasibnya. Baiklah, berhenti bicara dulu. Karena kita tidak bisa menunggu ambulans, kita pinjam mobil terdekat dan bawa orang tua itu ke sana sendiri, kata pria berkacamata itu buru-buru. Mendengar ini, semua orang menyadari bahwa ini akan jauh lebih efektif daripada ambulans. Kemudian, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Lin Yi. Karena ini adalah pasar sayur, tidak ada mobil lain yang bisa dijangkau saat ini. Saat ini, hanya mobilnya yang bisa digunakan. Nak, aku butuh mobilmu. Bawa orang tua ini ke rumah sakit. Pria berkacamata itu hendak membantu lelaki tua itu naik dan masuk ke mobil Lin Yi. Kenapa kamu harus masuk ke mobilku? Bab 376. Penculikan moral. Perkataan Lin Yi mengejutkan semua orang yang hadir. Bukankah sudah seharusnya kita mengulurkan tangan membantu ketika seseorang membutuhkan pertolongan? Nak, apa kau tidak punya moral? Pria tua ini menderita radang usus buntu akut, dan kau bahkan tidak mengizinkan kami meminjam mobilmu, kata pria berkacamata itu dengan marah. Jangan khawatir, aku tidak akan meminta potongan harga, dan aku bahkan akan membayarmu 2 kali lipat. Saya tidak kekurangan uang. Mendengar perkataan Lin Yi, pria berkacamata itu menoleh ke belakang dan berkata dengan nada menghina. Apa kamu cuma takut mobilmu kotor? Apa hebatnya mobil sari yang lusuh? Apa salahnya membiarkan orang lain duduk di dalamnya? Melihat ketidakpedulian Lin Yi, orang-orang di sekitar pun ikut berkata. Orang-orang zaman sekarang benar-benar tidak punya rasa tanggung jawab sosial sama sekali. Bagaimana mungkin mereka menutup mata terhadap hal seperti ini? Setelah mereka sukses, mereka bahkan tidak mau membalas budi kepada masyarakat. Mereka benar-benar tidak ada harapan. Tepat sekali. Menurutku, orang seperti dia yang tidak punya rasa tanggung jawab sosial seharusnya dituntut. Mereka tidak hanya harus dituntut, tetapi juga harus didenda berat. Mereka semua harus didenda sampai semua uang mereka habis, lalu diberikan kepada orang miskin. Semua orang menunjuk Lin Yi satu demi satu, dan pria berkacamata itu tampak senang seolah-olah dia telah menemukan cara untuk menghukum Lin Yi. Nak, kau dengar sendiri. Kalau kau terus bertingkah seperti ini, kau bisa tenggelam dalam ludah. Pria berkacamata itu tampaknya tidak puas dan melanjutkan. Lagi pula, orang tua ini menderita radang usus buntu akut, dan jika nyawanya dalam bahaya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Anda akan bertanggung jawab penuh. Lin Yi tertawa marah. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang berbicara tentang penculikan moral dengan cara yang begitu bermartabat. Hukum mana di negara ini yang mengatakan bahwa kita harus menyelamatkan seseorang ketika mereka diambang kematian?
Kita tidak berguna, tapi kita malah menyalahkan orang lain karena kaya. Aku bukan ayahmu, dan kau bukan anakku. Membantumu memang suatu kebaikan, tapi pilihanku untuk melakukannya adalah hakku. Apa hakmu memerintahku? Pria berkacamata itu tercengang oleh pertanyaan Lin Yi yang terus-menerus. Dia tidak menyangka orang ini begitu tajam lidahnya. Berhenti bicara omong kosong. Ini salahmu kalau dia tidak bisa diselamatkan. Kalau sudah waktunya, aku akan posting ini di Weibo dan biarkan semua orang Huaxia menyalahkanmu. Kau terus bilang aku tidak akan menyelamatkannya. Aku ingin tahu, apa hakmu mengatakan dia akan mati sejak awal, tanya Lin Yi. Atau lebih tepatnya, siapa yang memberitahumu bahwa dia menderita radang usus buntu akut? Pria berkacamata itu bertanya. Kau bercanda. Aku sudah mendiagnosisnya. Tidak mungkin aku salah. Itu jelas gejala radang usus buntu akut. Pria berkacamata itu menjelaskan dengan keras. Ada apa dengan orang ini? Dia mengendarai mobil Sari yang mogok, tapi malah bertanya kepada dokter dari rumah sakit Huasan. Penyakit umum seperti radang usus buntu akut sudah pernah ditayangkan di TV sebelumnya. Bahkan wanita parubaya seperti saya pun bisa tahu bahwa ini adalah gejala radang usus buntu akut, apalagi dokter profesional. Meskipun begitu, dia tetap mengatakan bahwa itu bukan masalahnya. Dia jelas tidak berusaha membantu dan hanya mencari-cari alasan. Saya setuju. Orang-orang zaman sekarang terlihat cukup baik, tapi tulang mereka sudah membusuk. Mereka sama sekali tidak punya hati nurani. Lin Yi mengangkat bahu dan berkata, karena kamu bilang itu radang usus buntu, ya sudah, anggap saja itu radang usus buntu. Aku bisa mengantarnya, tapi aku harus merepotkanmu untuk berbaik hati dan membantunya mengumpulkan biaya pengobatan. Dengan standar rumah sakit Huasan, biaya operasi radang usus buntu sekitar 20.000 yuan. Kalian masing-masing bisa menyumbang sedikit saja. Gadis kecil itu memandang orang-orang di sekitarnya dengan harapan di matanya. Paman dan bibi, saya mohon pinjami saya uang. Latar belakang keluarga saya lumayan. Kalau sudah waktunya, tinggalkan nama kalian dan saya akan mengembalikan uangnya. Ini. Orang-orang di sekelilingnya tanpa sadar mundur selangkah, mata mereka dipenuhi kewaspadaan. Aku tidak punya uang di sakuku. Jangan menatapku seperti itu. Aku masih harus pakai uangku untuk beli rumah buat anakku. Aku nggak bisa pinjamin apa-apa sama kamu. Mungkin memang begitu, tapi kalau sudah waktunya meminta pengembalian, siapa yang akan mengembalikannya? Paman, bibi, kumohon, seru gadis kecil itu. Setelah kakekku sembuh, aku akan meminta orang tuaku mengembalikan uang itu kepadamu. Sebaiknya kau tidak menjanjikan ini. Kau hanya meminta terlalu banyak. Uang kita tidak jatuh dari langit. Nona, jangan tanya orang-orang ini. Tanyakan saja pada paman yang merawat kakek Anda. Dia orang yang paling bertanggung jawab di sini, dan menyelamatkan nyawa adalah tugas seorang dokter. Dia pasti akan membantu Anda, kata Lin Yi sambil tersenyum. Paman, bisakah kamu membantuku? Pria berkacamata itu terdiam. 20.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil. Jika dia meminjamkannya uang, apa yang akan dia lakukan jika mereka tidak mengembalikannya? Terlalu banyak kasus seperti ini di rumah sakit. Dia tidak bisa mengambil risiko. Paman tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang. Itu tidak mungkin benar, kan, kata Lin Yi. Aku lihat jam tanganmu. Itu Omega. Harganya mahal kalau digadaikan. Tugasmu menyelamatkan nyawa, tapi kau bahkan tidak mau menolong mereka. Brengsek. Pria berkacamata itu begitu marah hingga ingin mengumpat. Kau benar-benar mempermainkanku. Lin Yi mengangkat bahu. Kalian terus-terusan menggurui soal moralitasku. Saat giliran kalian berkontribusi, kalian semua berlari lebih cepat dari kelinci. Aku tidak meminta kalian membayar semuanya. Apa kalian tidak bisa meminjamkan mereka beberapa ratus dolar? Tak seorang pun berkata sepatah kata pun. Mereka semua menatap Lin Yi dengan canggung, berharap menemukan celah untuk bersembunyi. Berhentilah berdiri di sana dan mengkritik kami, teriak pria berkacamata itu. Kalau kau memang mampu, bagaimana kalau kau pinjamkan mereka uang? Gadis kecil itu menatap Lin Yi dengan mata memohon. Kakak, tolong bantu aku. Kalau kakek tidak dibawa ke rumah sakit, nyawanya akan terancam. Lin Yi menepuk kepala gadis kecil itu. Jangan khawatir, nyawa kakekmu tidak akan terancam. Kenapa dia tidak dalam bahaya? Apendisitis akut. Jangan dengarkan dia, kata Lin Yi. Dia salah makan tadi pagi. Ada gas di perutnya. Ini sama sekali bukan radang usus buntu akut. Maksudmu dia makan makanan yang salah. Pria berkacamata itu meninggikan suaranya dan menghadapi Lin Yi. Nak, kurasa kau hanya tidak mau meminjami mereka uang, jadi buat saja alasan untuk berbohong kepada mereka. Ya,
Pasti begitu, seru orang banyak. Lihat dia cuma pekerja. Dia pasti takut ditipu, makanya dia mengarang alasan seperti ini untuk kabur. Dunia ini benar-benar semakin buruk. Dia bahkan sudah tidak punya integritas moral lagi. Dia meragukan standar dokter di rumah sakit Huasan. Lucu sekali. Orang-orang yang menonton Lin Yi semuanya menyampaikan keluhan mereka sendiri. Sekarang setelah mereka menemukan tempat untuk melampiaskan kemarahan, mereka mulai memarahi Lin Yi, mencoba membalasnya setelah merasa malu. Lin Yi mengabaikan mereka dan mengeluarkan 100 yuan lalu menyerahkannya kepada gadis kecil itu. Pergi ke apotek sebelah dan beli bakteri asam laktat dan galaktosidase. Cepat. Mengerti, kakak. Gadis kecil itu mengambil uang Lin Yi dan bergegas ke apotek. Ia membeli obatnya kembali dalam waktu kurang dari 2 menit. Berikan aku botol air di tasmu. Di sini. Lin Yi mengeluarkan 2 pil dan menyuapkannya kepada lelaki tua itu. Kemudian, ia mengusap perut lelaki tua itu searah jarum jam sebentar. Sendawa, sendawa, sendawa. Setelah sekitar setengah jam, lelaki tua itu bersendawa beberapa kali. Wajahnya jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan ia tidak sepucat sebelumnya. Setelah setengah menit, lelaki tua itu, yang hampir pingsan, bangun dengan sendirinya. Wajahnya yang pucat kembali normal, dan dia sekarang seperti orang normal. Kakek, apakah kalian baik-baik saja sekarang? Tanya gadis kecil itu dengan gugup. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Aku baik-baik saja sekarang. Adik kecil ini memang yang terbaik. Dia bisa tahu kalau aku makan sesuatu yang buruk hanya dengan sekali lihat. Orang-orang yang berdiri di sekitar tercengang ketika mendengar hal itu. Itu benar-benar hanya masalah pencernaan yang buruk. Tapi kakak ini bilang kamu kena radang usus buntu akut. Pria tua itu menatap pria berkacamata itu. Orang ini sangat tidak profesional, dan dia mungkin selalu terburu-buru mengambil kesimpulan. Siapapun yang menjadikannya dokter akan sangat sial. Lin Yi berdiri di samping dan menatap yang lain. Bukankah kalian setuju dia menderita radang usus buntu akut? Sekarang gejalanya sudah membaik, kurasa kalian masih ingin dia dioperasi. Bab 377. Jangan pernah pergi ke departemen pria. Orang-orang di sekitar Lin Yi semuanya terdiam dan malu. Kakek, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tidakkah kamu ingin aku baik-baik saja? Pria berkacamata itu terdiam. Ia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi situasi canggung seperti itu. Itu sungguh memalukan. Dia bahkan bilang dia dokter profesional, tapi dia bahkan tidak bisa membedakan perut kembung dan radang usus buntu. Standarnya terlalu amatir. Dia dengan percaya diri menyatakan bahwa dia adalah dokter rumah sakit Huasan, tetapi dia bahkan tidak bisa mengenalinya. Saya tidak berani pergi ke rumah sakit Huasan lagi. Dengan standarnya, dia mungkin bahkan tidak sebaik dokter dari klinik ilegal. Dia benar-benar aib bagi rumah sakit Huasan. Pria berkacamata itu berdiri dengan lesu, tidak berani membantah saat dia menghilang dari pandangan semua orang. Lin Yi hendak pergi ketika melihat lelaki tua itu baik-baik saja. Sudah hampir jam 9, dan dia mungkin akan terlambat ke rapat. Kakak, siapa namamu? Kamu menghabiskan 100 yuan untuk kami hari ini. Aku akan mengembalikan uangnya setelah aku memberitahu ibu dan ayah tentang ini. Tidak perlu mengembalikan uangnya, pergilah saja ke sekolah dan cobalah untuk mendapatkan nilai bagus. Lin Yi masuk ke mobilnya dan melaju menuju rumah sakit Huasan. 20 menit kemudian, dia tiba di rumah sakit Huasan. Lin Yi merasa gugup sekaligus gembira saat melihat gedung klinik rawat jalan yang megah. Profesi ini diberikan kepadanya oleh sistem, dan dia belum tahu di departemen mana dia ditugaskan. Awalnya, Lin Yi tidak peduli dengan departemen manapun. Sungguh luar biasa baginya untuk dapat memiliki pekerjaan ini sekaligus menyelesaikan tugas sistem. Namun, setelah bercanda dengan Ji Qingyan kemarin, Lin Yi menyadari bahwa dia menghadapi masalah yang sangat serius. Ini karena di rumah sakit itu tidak hanya ada bagian ginekologi, tetapi juga ada bagian khusus pria. Jika dia ditugaskan di departemen pria, maka dia akan sangat membenci pekerjaan ini. Lin Yi mengikuti instruksi rumah sakit dan pergi ke departemen personalia. Dia menemukan bahwa selain staf lainnya, pria berkacamata itu juga ada di sini. Namun, ada seorang wanita berwajah bulat yang manis di samping pria berkacamata itu. Dari segi penampilan, dia mirip Song Jia dari sekolah keguguran. Dia tampak seperti gadis tetangga, tetapi tubuhnya berlekuk dan berisi. Dia jauh lebih berkembang daripada Song Jia. Namun, masih ada jarak antara dia dan senjata mematikan seperti Sugar. Semua wanita di departemen personalia membelalakan mata mereka saat melihat Lin Yi. Pria ini sangat tampan. Itu kamu. Wajah pria berkacamata itu dingin ketika melihat Lin Yi. Ia tak kuasa menahan amarahnya ketika memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Setelah sekian lama,
ternyata kamu sama sepertiku. Kamu cuma dokter baru. Apa hubungannya denganmu? Pria berkacamata itu berkata dengan dingin, mengabaikan Lin Yi. Kalian saling kenal, tanya seorang staf perempuan dengan lembut. Oh, kamu juga dokter baru, kan? Ya. Lin Yi mengangguk sambil tersenyum. Oke. Tunggu sebentar, aku akan mencari Suster Ping. Kenapa kamu meminta kami menunggu di sini setelah kami berdua tiba? Kenapa kamu tidak langsung memanggil direktur begitu kami tiba? Penting? Ya. Kita bisa melakukan apa saja. Itu bukan urusanmu. Pria berkacamata itu terdiam. Meskipun ia akan menjadi dokter, ia tidak memiliki kualifikasi untuk mengatur secara detail urusan Departemen SDM. Karena itu, ia tak punya pilihan selain menundukkan kepala karena malu. Ia hanya bisa menerima keadaan ini. Beberapa menit kemudian, seorang wanita parubaya berusia 40-an masuk dari luar. Kalian semua di sini untuk bergabung di posisi masing-masing, kan? Ya, Direktur Chen, kata pria berkacamata itu. Saya Zhou Ziqiang, seorang dokter spesialis kedokteran klinis dan kardiologi. Kita pernah bertemu sebelumnya. Aku tahu siapa kamu. Setelah itu, Chen Ping menatap Lin Yi dan gadis lainnya. Namamu seharusnya Lin Yi, dan nama gadis itu Qiao Xin, kan? Keduanya mengangguk. Ya. Kalian bertiga adalah ahli jantung, tetapi untuk sementara waktu, kalian tidak bisa pergi ke departemen masing-masing, kata Chen Ping. Karena kalian dokter spesialis, kalian harus menjalani perawatan di unit gawat darurat selama sebulan sebelum bisa kembali ke departemen kardiologi. Kalian seharusnya tahu ini, kan? Perumah tangga. Berkat kebijaksanaan orang bijak itu, Lin Yi masih memiliki sedikit pemahaman terhadap kata pelayan rumah. Secara sederhana, ini adalah proses untuk melatih para profesional tingkat tinggi melalui praktik klinis. Namun, terus terang saja, ia bertindak sebagai tenaga kerja murah. Setelah bergabung, seseorang harus bekerja di berbagai departemen selama jangka waktu tertentu sebelum mereka dapat kembali ke departemen khusus mereka sendiri. Terlebih lagi, selama periode ini, ada risiko terjatuh sepenuhnya. Singkatnya, itu benar-benar kacau. Di sisi lain, untungnya, departemen pria tidak termasuk dalam rotasi. Apakah kamu punya keberatan? Tanya Chen Ping ragu-ragu. Tidak, aku hanya alat. Aku akan pergi kemanapun kau mau. Kau bahkan bisa mengatur agar aku pergi ke departemen logistik. Hei, lihat apa yang kau katakan. Enak sekali. Chen Ping tersenyum seperti ibu tua. Anak muda, apa kau punya pacar? Putriku baru lulus kuliah setahun yang lalu dan saat ini masih lajang. Aku akan mengenalkannya pada seseorang saat aku senggang. Melihat Lin Yi tidak punya niat untuk ikut bermain, Chen Ping tidak melanjutkan topik pembicaraan. Sebaliknya, dia membantu mereka bertiga menyelesaikan prosedur yang relevan. Kalian tunggu di sini sebentar. Direktur Li dari Departemen Kardiologi akan mengantar kalian ke departemennya nanti. Kalian hanya perlu mendengarkan arahannya untuk memahami pekerjaan kalian selanjutnya. Oke. Mata Zhou Ziqiang menyipit saat mengetahui bahwa Lin Yi juga akan pergi ke Departemen Kardiologi. Pamannya adalah Direktur Utama Departemen Kardiologi. Karena orang ini telah jatuh ke tangan pamannya, mudah saja baginya untuk membalas dendam hari ini. Dr. Lin, bolehkah saya menambahkan Anda di WeChat? Para gadis dari Departemen Sumber Daya Manusia datang satu demi satu, mata mereka penuh harapan. Ah, tentu saja. Mereka sekarang menjadi rekan kerja, jadi Lin Yi tidak pelit. Ia mengeluarkan kode kernya dan membiarkan mereka memindainya satu persatu. Bolehkah aku menambahkanmu juga, bisik Qiao Xin. Kenapa tidak? Kita akan berada di departemen yang sama mulai sekarang. Akan sulit untuk saling menghubungi tanpa WeChat. Ya. Qiao Xin mengangguk berat lalu mengeluarkan ponselnya dan menambahkan WeChat Lin Yi. Qiao kecil, ini WeChatku. Kamu juga bisa menambahkannya. Zhou Ziqiang mengambil inisiatif untuk membuka kode kernya dan menunggu Qiao Xin menambahkan WeChat-nya. Qiao Xin memindainya dan memasukkan kembali ponselnya ke sakunya. Kenapa tidak ada permintaan pertemanan yang masuk, gumam Zhou Ziqiang. Qiao kecil, sudahkah kamu menambahkanku? Ya, mungkin internet di sini sedang tidak bagus. Nanti kamu lihat sendiri, kata Qiao Xin santai. Pada saat itu, pintu departemen SDM didorong terbuka. Seorang wanita berjas putih dan berkuncir kuda masuk dari luar. Wanita itu berwajah oval yang cantik dan rupawan, tampak berusia sekitar 30 tahun, tetapi ia berpakaian kurang pantas. Penampilannya sama sekali tidak menunjukkan kelembutan, dan ia tampak jauh lebih alami dibandingkan wanita lain. Namun, ini sangat sesuai dengan kesan Lin Yi tentang seorang dokter pada umumnya. Jika seorang dokter berpakaian sangat rapi dan tampak secantik Jiqingyan, maka ada sesuatu yang tidak beres. Direktur Li, Anda di sini.
Melihat wanita itu masuk, Chen Ping menghampiri dan memperkenalkannya kepada Lin Yi dan yang lainnya. Perkenalkan, ini Direktur Li Chuhan dari Departemen Kardiologi. Bab 378. Resume seperti dewa. Li Chuhan mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke arah ketiga orang itu. Ini pasti para pembantu yang baru ditugaskan. Bukankah rumah sakit sudah memberitahu kita untuk mulai fokus melatih dokter-dokter muda kita? Lagi pula, Departemen Kardiologi adalah departemen teratas di rumah sakit kita, jadi mereka mengatur agar kalian yang memimpin. Baiklah, mengerti. Li Chuhan mengangguk. Kalau begitu aku akan membawa mereka kembali ke departemen dulu. Oke. Li Chuhan menatap mereka bertiga. Ikuti aku. Oke. Zhou Ziqiang segera setuju dan mengikuti jejak Li Chuhan. Direktur Li, waktu saya kuliah dulu, saya pernah menghadiri salah satu kuliah Anda. Sejujurnya, kalau bukan karena kuliah Anda, mungkin saya tidak akan melanjutkan studi S3. Terima kasih atas dorongannya. Saya hanya memberikan ceramah santai atas permintaan rumah sakit. Ini tidak seserius yang Anda katakan. Direktur Li, Anda terlalu rendah hati, uji Zhou Ziqiang. Meskipun aku baru mendengar ceramahmu sekali, sejujurnya, aku bisa dibilang murid favoritmu. Kalau kamu ada tugas penting nanti, kabari saja. Li Chuhan sedikit mengernyit, tetapi dia tetap mengangguk sopan. Zhou Ziqiang telah mendengar tentang situasi Li Chuhan dari pamannya sebelumnya. Dia jelas seseorang yang setara dengan orang penting. Oleh karena itu, dia tidak akan salah jika dia membangun hubungan baik dengannya. Rumah sakit Huasan sangat besar. Rombongan berjalan kaki selama 20 menit sebelum tiba di Departemen Rawat Inap ke-8, yaitu Departemen Kardiologi. Dinding rumah sakit memajang nama-nama direktur departemen. Li Chuhan adalah salah satu dari 3 direktur asosiasi, dan dia juga yang termuda dalam kelompok itu. Akan tetapi, bahkan ketika menyertakan direktur, orang dengan resume paling mengesankan tetaplah Li Chuhan. Ketika Lin Yi selesai membaca profilnya, dia merasa wanita ini adalah dewa. Setelah hidup bertahun-tahun, ia telah bertemu berbagai macam orang. Meski begitu, hanya wanita ini yang bisa dibandingkan dengan Ji Qingyan dalam hal kualifikasi akademis. Dia adalah seorang dokter klinis dari Sekolah Kedokteran Xiehe dan bekerja di Klinik Mayo selama 2 tahun sebelum kembali ke rumah sakit Huasan. Tak perlu disebutkan betapa hebatnya Sekolah Kedokteran Xiehe. Namun, ia berhasil bekerja di Klinik Mayo, yang menduduki peringkat pertama di dunia, selama 2 tahun. Ini sungguh resume yang luar biasa. Tak heran jika ia mampu menjadi wakil direktur Departemen Kardiologi Rumah Sakit Huasan di usia semuda itu. Jika rumah sakit itu sedikit kurang bergengsi, ia pun tak akan kesulitan menjadi direktur rumah sakit. Sekarang, hanya masalah waktu sebelum dia akhirnya naik menjadi direktur sendiri. Direktur Li, Anda sungguh luar biasa. Anda pernah bekerja di Mayo Clinic sebelumnya. Anda benar-benar panutan bagi kami. Meskipun dia sudah mengetahui latar belakang Li Chuhan, hal itu tidak menghentikan Zhou Ziqiang untuk menyanjungnya. Bukankah kamu bilang kamu murid favoritku? Kenapa kamu baru tahu tentang resumeku hari ini? Ini. Zhou Ziqiang tersenyum canggung. Sebenarnya, aku sudah tahu, tapi lupa detailnya. Aku baru ingat hari ini. Li Chuhan menggelengkan kepalanya ringan dan tidak mengatakan apapun. Lihat, anak di belakang direktur Li sangat tampan. Dia dari departemen mana? Saya baru saja mendengar dari Direktur Chow bahwa Direktur Li pergi ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk menjemput para dokter baru. Ketiganya kemungkinan besar adalah dokter baru di departemen tersebut. Tidak mungkin, ternyata ada pembantu rumah tangga setampan itu, apa dia dikirim Tuhan untuk menyelamatkan kita, para wanita muda yang lebih tua. Jangan bermimpi. Dia anak yang tampan, kenapa dia harus memberi kita kesempatan? Sekalipun dia tidak melirik kita sedikit pun, aku akan merasa terhormat jika bisa membantunya. Melihat perawat kecil di sampingnya mengoceh, Zhou Ziqiang tersenyum puas. Dasar orang-orang yang tidak punya pengalaman. Mulai sekarang, kalian akan jadi bawahanku. Di lingkungan rumah sakit, dokter dan perawat berada di bawah 2 sistem manajemen yang berbeda. Di luar negeri, tidak peduli seberapa hebat seorang dokter, ia tidak berhak memberitahu perawat apa yang harus dilakukan. Namun, di Huaxia, fenomena ini tidak terlalu serius. Hal ini disebabkan oleh status profesional seorang dokter yang jauh lebih tinggi daripada seorang perawat. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, perawat biasanya sangat menghormati dokter. Hal ini menciptakan ilusi bagi mereka yang tidak memahami situasi bahwa perawat seperti pelayan, tetapi ini tidak benar. Ketika tiba di departemen, Lin Yi mendapati 5 dokter muda lainnya duduk di ruangan itu. Mereka juga tidak setua itu. Mereka semua berusia awal 30-an. Seharusnya mereka baru saja lulus dan sekarang datang ke sini untuk berlatih. Kedua dokter wanita muda itu memandang Lin Yi saat dia masuk.
Jarang sekali melihat pria setampan itu. Selain kelima pembantu yang datang pertama, Lin Yi juga menemui kepala departemen kardiologi, Cao Jiawang, yang juga paman Zhou Ziqiang. Wakil Direktur Liu Yongsheng. Wakil Direktur Fan Sufang. 5 pekerja magang yang tersisa dipanggil. Yang Hongrui, Li Mai, Zhao Xinyi, Wang Chao, dan Duan Xiu. Setelah perkenalan diri yang sederhana, Lin Yi menghafal semua nama. Dia akan mempelajari nama-nama lainnya berdasarkan pada bagaimana pekerjaannya ditugaskan. Direktur Chao, masih ada 3 orang lagi di sini. Tolong tugaskan mereka. Liu kecil dan kipas kecil sedang sibuk, dan aku punya terlalu banyak hal yang harus dilakukan akhir-akhir ini, jadi aku tidak punya energi untuk mengurus mereka. Kamu harus bekerja keras dan membawa mereka bersamamu kali ini. Aku akan memberikan lebih banyak tugas kepada Liu kecil dan yang lainnya di masa depan. Zhou Ziqiang dan Cao Jiawang menyembunyikan hubungan mereka dengan sangat baik. Belum saatnya untuk mengungkap hubungan mereka. Chu Han menatap Lin Yi dan 2 lainnya dan berkata, "Waktu kamu ke Departemen Sumber Daya Manusia, Direktur Chen seharusnya bilang kamu harus ke unit gawat darurat selama sebulan sebelum kembali ke Departemen Kardiologi. Kamu pasti tahu ini, kan? Tapi jangan khawatir. Saya tidak meminta Anda untuk tetap di unit gawat darurat sepanjang waktu. Posisi ini akan dirotasi setiap minggu. Jika Anda tidak ada pekerjaan, Anda dapat kembali ke unit gawat darurat untuk menambah pengalaman. Tentu saja, Anda juga bisa istirahat jika mau. Anda bisa mengatur waktu untuk ini. Aturan dan regulasinya tampak masuk akal, tetapi kenyataannya tidak. Jika dia tidak kembali ke departemen untuk belajar selama waktu istirahatnya, dia akan dicap tidak termotivasi. Di lingkungan rumah sakit seperti ini, bersikap malas dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius." Melihat ketiga orang itu tidak menunjukkan reaksi apapun, Li Chuan mengambil sebuah map dan melihat ke dalamnya. "Ada shift malam darurat malam ini. Meskipun kalian bertiga bisa pergi, hanya 2 yang perlu menginap malam ini. Siapa yang mau menjadi sukarelawan untuk tetap di sini?" "Direktur Li, kenapa saya tidak tinggal saja? Saya sudah pernah ke sini sebelumnya dan saya tahu prosedur operasional rumah sakit. Biarkan mereka berdua pergi dulu." Ide Zhou Ziqiang sangat licik. Pergi ke unit gawat darurat untuk bekerja shift malam sangat membosankan. Lebih baik memanfaatkan waktu ini dan berbaur dengan para dokter di unit gawat darurat terlebih dahulu. Selain hubungan dengan pamannya, begitu ia mulai membiasakan diri dengan lingkungannya, ia mungkin akhirnya akan disuruh melakukan hal-hal lain. Dia juga dapat dikecualikan dari rotasi unit gawat darurat sepenuhnya. Sementara itu, Li Chuan masih merawatnya sebagai atasan langsungnya. Seminggu saja sudah cukup baginya untuk lebih dekat dengannya. Jika dia melakukan sesuatu yang mengesankan di masa depan, dia juga bisa langsung pamer padanya. Oleh karena itu, dia pasti tidak bisa pergi ke unit gawat darurat. "Baiklah, kamu bisa tinggal di departemen. Aku akan membawa mereka berdua ke unit gawat darurat malam ini." Bab 379. Pasien darurat pertama. Direktur Li, apakah Anda akan ikut dengan mereka ke unit gawat darurat?" Li Chuan mengangguk. "Saya akan mengikuti mereka selama seminggu untuk membiasakan mereka dengan prosedur di sini. Saat giliranmu di unit gawat darurat tiba, Saudara Liu akan mengantarmu." Zhou Ziqiang sedikit menyesal. Apa-apaan ini? Li Chuan yang mengurus mereka sebagai direktur. Kalau dia tidak mengikutinya, bagaimana mungkin dia bisa pamer padanya nanti? "Direktur Li, saya baru saja memikirkannya," kata Zhou Ziqiang. "Di antara kita bertiga, akulah yang paling berpengalaman. Kenapa kita tidak bekerja sama saja? Kalau kamu sibuk, aku bisa mengajari mereka caranya." Ekspresi wakil direktur Liu Yongsheng sedikit berubah, tetapi dia segera menutupinya dengan senyuman. "Direktur Li, Anda bisa membawa mereka bertiga," kata Liu Yongsheng sambil tersenyum. "Kalau Anda tidak bisa mengawasi mereka, saya akan pergi membantu." "Baiklah kalau begitu." Li Chuan memandang mereka bertiga dan berkata, "Meskipun aku menambahkan 1 orang lagi, aturannya tetap sama seperti sebelumnya. Setelah aku selesai dengan mereka, kalian akan bertanggung jawab atas perawatan darurat." "Mengerti, mengerti." Li Chuan tidak banyak bicara. Setelah memberikan tugas, dia berkata kepada Lin Yi dan yang lainnya, "Kalian ikut aku berkeliling bangsal dulu, baru kita ke unit gawat darurat." Setelah berkeliling bangsal satu persatu, Lin Yi menyadari bahwa penyakit menular tidak lagi hanya menyerang lansia. Banyak juga pasien muda di bawah usia 40 tahun yang sakit. Untungnya, mereka masih muda dan kuat, dan pemulihan mereka tidak memakan waktu lama. "Direktur Li, apakah pria tampan di belakang Anda seorang dokter baru?" tanya seorang wanita muda berusia sekitar 30 tahun. "Ya, dia seorang dokter spesialis di departemen kami." "Halo, saya Zhou Ziqiang.
Saya akan menjadi ahli jantung mulai sekarang. Jika Anda... Aku tidak bertanya tentangmu, aku bertanya tentang dokter jantung itu. Zhou Ziqiang mundur selangkah karena malu, tidak mau membiarkan Lin Yi mengalahkannya. Saya Lin Yi, dokter spesialis jantung. Lin Yi memperkenalkan dirinya. Dokter Lin, Direktur Li bilang saya akan pulang hari ini, tapi saya masih merasa sedikit tidak nyaman. Beri saya 2 set glukosa lagi, dan saya akan tinggal di sini selama 2 hari lagi. Adik kecil, tiba-tiba jantungku terasa agak tidak nyaman. Coba lihat. Direktur Li, bisakah tempat tidur di Departemen Kardiologi Anda dipesan untuk 1 tahun? Kalian semua harus bersikap lebih sopan. Kenapa kalian begitu bersemangat hanya karena dia lebih tampan, kata Li Chuhan tanpa daya. Bagaimana mungkin dia lebih tampan? Dia terlalu tampan. Cepat hentikan pikiran jahatmu. Sesuai peraturan rumah sakit, dia dipindahkan ke unit gawat darurat dan tidak akan bertugas di unit ini untuk sementara waktu. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kak Sun, kenapa kamu bangun? Bukankah kamu bilang ingin tetap di tempat tidur beberapa hari lagi? Saya mau ke UGD untuk mendaftar. Saya khawatir nanti saya tidak akan dapat tempat. Kak Sun, tunggu sebentar. Ini kartu identitas saya. Bantu saya mendaftar ke unit gawat darurat juga. Saya akan keluar dari bangsal ini besok dan langsung menuju unit gawat darurat juga. Lin Yi, kita sudah selesai berkeliling bangsal. Ayo kita ke UGD dulu, kata Li Chuhan sambil memimpin ketiganya keluar dari bangsal dan menuju UGD. Lin Yi, jangan ikut lagi ronde bangsal. Kata Li Chuhan. Ada apa? Bukankah itu salah satu tanggung jawabku? Saya khawatir jantung mereka tidak akan sanggup menahannya, dan mereka harus menjalani operasi lagi. Lin Yi. Ini adalah alasannya. Dalam perjalanan ke unit gawat darurat, Li Chuhan memberikan pengenalan singkat tentang unit gawat darurat. Dengan perkenalannya, Lin Yi memperoleh pemahaman dasar tentang kardiologi dan departemen gawat darurat. Meskipun ada pembagian kerja yang jelas di unit gawat darurat, tidak banyak perbedaan dalam hal pekerjaan sebenarnya. Seorang pengurus rumah tangga seperti Lin Yi harus melakukan sedikit dari segalanya. Meski begitu, itu semua adalah hal mendasar, dan bahkan dokter non-profesional pun dapat menanganinya dengan mudah. Jika ada kasus serius, pemandu perawat akan menugaskan mereka ke departemen yang tepat. Dilihat dari keadaannya, unit gawat darurat tampaknya tidak memiliki hal penting yang perlu ditangani, dan mereka hanya perlu melakukan pekerjaan yang relatif baik. Dari kata-kata Li Chuhan, tugas mereka adalah memastikan efisiensi unit gawat darurat. Jika tidak, tujuan awal keberadaan unit gawat darurat akan hilang. Setibanya di unit gawat darurat, Li Chuhan sempat memperkenalkan mereka bertiga kepada dokter dan perawat lainnya. Dari situ, mereka bisa dibilang sudah akrab. Kalian bisa tinggal di sini. Aku begadang semalaman, jadi aku akan istirahat dulu. Kalau ada yang tidak bisa kalian tangani, datang dan hubungi aku. Oke. Direktur Li, silakan saja. Serahkan saja padaku. Aku yakin aku bisa menangani semuanya, kata Zhou Ziqiang. Li Chuhan mengangguk dengan tenang dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat itu, sebuah teriakan mendesak memecah kesunyian. Beri jalan, beri jalan. Mereka berbalik dan melihat 2 perempuan parubaya mengikuti dokter UGD. Mereka sedang mendorong seorang pria muda yang perutnya berlumuran darah saat mereka bergegas masuk. Di mana direkturmu? Suruh dia mengoperasi anakku. Li Chuhan menoleh ke belakang dan berkata pada Lin Yi, lihatlah. Mereka bertiga berlari kecil mendekat. Lin Yi membuka bajunya dan melihat luka sepanjang 20 cm. Dagingnya terbelah, dan itu sungguh pemandangan yang mengejutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa kamu sampai berkelahi dengannya? Bukankah Anda seorang dokter? Kenapa Anda bertanya kepada saya, teriak wanita parubaya itu. Panggil direktur Anda ke sini dan suruh dia mengoperasi anak saya. Tolong gunakan akal sehatmu. Ini luka tusuk. Tidak perlu dioperasi. Jahit saja, kata Lin Yi. Sekalipun hanya jahitan, panggil direkturmu ke sini. Kau tidak bisa bertanggung jawab atas keterlambatan perawatan keponakanku. Kita bisa menangani hal sekecil itu. Tidak perlu membuat orang selevel direktur khawatir. Kamu, tanya wanita parubaya itu dengan nada meremehkan. Berapa umurmu? Kamu sama sekali tidak berpengalaman. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk merawat anakku? Sebenarnya, tidak perlu membuat direktur khawatir. Meskipun mereka baru di sini, rumah sakit Huasan kami memiliki sistem rekrutmen yang ketat. Standar mereka cukup baik. Mereka tidak kesulitan menangani insiden seperti ini. Bibi, saya punya gelar MD di bidang kedokteran klinis dari Universitas Fudan, saya yakin bisa menangani pasien seperti putra Anda dengan baik. Zhou Ziqiang berkata dengan percaya diri.
Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk pamer di depan Li Chuhan. Dia pernah berhadapan dengan pasien seperti itu sebelumnya, jadi tidak sulit baginya untuk menangani mereka. Terus kenapa kalau kamu punya dokter? Biar ku beritahu, aku Direktur Komite Pembangunan Perumahan. Kalau terjadi apa-apa padanya, kamu yang akan bertanggung jawab penuh. Ini. Setelah mengetahui identitas wanita parubaya itu, Zhou Ziqiang menyerah. Kalau warga biasa, kalau ada kendala dalam penjahitan pun, mereka tidak akan berani mencarinya. Lagi pula, kalaupun mereka mencarinya, beberapa kata tipu daya akan mampu mendorong mereka mundur. Namun, wanita di depannya berbeda. Dia seorang pejabat tinggi. Jika terjadi kecelakaan selama proses, dialah yang harus bertanggung jawab. Bisakah kamu melakukannya? Tanya Li Chuhan. Bab 380. Teknik menjahit yang menakjubkan. Direktur Li, kemampuan saya mungkin tidak memadai. Saya tidak bisa menjahit luka seperti itu untuk saat ini. Tangan Li Chuhan dimasukkan ke dalam saku mantelnya, dan alisnya yang indah berkerut. Meskipun lukanya tampak menakutkan, lukanya tidak parah. Paling-paling, hanya membutuhkan 4 lapis jahitan. Lukanya begitu sederhana, namun ia tak mampu mengobatinya. Apakah ia menghabiskan bertahun-tahun berlatih dengan belajar dari seekor anjing? Bisakah kalian berdua melakukannya? Li Chuhan berbalik menatap Lin Yi dan Qiao Xin. Qiao Xin menatap Lin Yi. Ini pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini, dan dia tidak bisa mengambil keputusan. Biar aku saja, kata Lin Yi. Bukan masalah besar. Tidak. Wanita parubaya itu berteriak. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk mengoperasi anakku. Kalau begitu, biarkan saja anakmu mati. Lagi pula, bukan aku yang menyebabkan luka itu. Li Chuhan dan Qiao Xin tercengang. Sungguh orang yang pemarah. Hei. Kamu orang macam apa? Dokter macam apa kamu? Aku mau lapor. Oke, berhenti berdebat. Ini rumah sakit, bukan tempat buatmu ribut. Li Chuhan mengeluarkan lencananya. Saya kepala bagian gawat darurat. Kalau Anda setuju, saya akan menjahit lukanya. Kalau tidak, Anda bisa pindah ke rumah sakit lain sekarang juga. Kepala bagian gawat darurat tidak bisa datang sendiri. Ini. Wanita parubaya itu ragu sejenak dan akhirnya berkata, kalau begitu, kamu bisa melakukannya. Tapi izinkan saya menjelaskan ini dulu. Kalau kamu tidak bisa menjahit lukanya dengan benar, saya pasti akan meminta penjelasan. Kalau kau tidak percaya padaku, kau boleh pergi sekarang, kata Li Chuhan. Aku sudah melihat lebih banyak orang mati daripada yang kau lihat. Putramu bisa jadi salah satunya. Lin Yi menatap Li Chuhan. Wanita ini sungguh kejam. Wanita parubaya itu tertegun oleh Li Chuhan. Ia tahu kondisi putranya tidak bisa ditunda, dan ia tidak punya waktu untuk pergi ke rumah sakit lain. Lalu kamu melakukannya. Dorong dia ke ruang operasi. Kalian bertiga ikut aku masuk. Beberapa menit kemudian, pasien didorong ke meja operasi. Zhou Ziqiang menawarkan diri. Direktur Li, saya akan menjadi asisten Anda. Sebagai murid kesayangan Anda, saya pasti bisa bekerja sama dengan baik. Li Chuhan menatap Zhou Ziqiang. Kamu bahkan tidak percaya diri untuk melakukan jahitan sesederhana itu, dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu murid favoritku. Saya. Pergi dan lihat dari samping. Li Chuhan mengabaikan Zhou Ziqiang dan menatap Lin Yi dan Qiao Xin. Kalian berdua akan menjadi asistenku. Mengerti, Direktur Li? Meskipun tidak lulus dari sekolah kedokteran, Lin Yi setara dengan Zhou Ziqiang dan Qiao Xin berkat kebijaksanaan sang bijak. Bahkan, ia sedikit lebih unggul dari mereka. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk menutup luka ini. Proses penjahitan berjalan lancar. Sulit membayangkan masalah apapun yang muncul karena Li Chuhan sendiri yang menangani operasinya. Otot dan lemaknya sudah dijahit. Ada juga lapisan subkutan dan kulitnya. Kalian berdua bisa mencobanya. Seharusnya tidak masalah, kan? Baiklah, kata Lin Yi. Kakak Lin, aku akan jadi asistenmu. Aku akan melihatmu melakukannya kali ini. Aku akan mencobanya lain kali, kata Qiao Xin. Meskipun menjahit daging tidaklah sulit, Qiao Xin masih harus membiasakan diri. Tidak masalah. Melihat mereka berdua menjahit pasien, Zhou Ziqiang sangat marah. Sialan, cepat atau lambat aku akan menendangmu keluar dari rumah sakit. Lin Yi dan Qiao Xin mulai menjahit lapisan lemak dan kulit. Karena tidak tidur sepanjang malam, Li Chuhan duduk di samping dan menggosok pelipisnya, mencoba membangunkan dirinya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, proses penjahitan selesai. Saudara Lin, teknik menjahitmu sangat bagus. Qiao Xin berseru saat melihat luka yang dijahit Lin Yi. Untungnya aku membiarkanmu melakukannya sekarang. Kalau aku
Aku pasti tidak akan bisa mencapai efek seperti itu. Li Chuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, bangkit, dan berjalan mendekat, sambil mengumpat dalam hatinya. Kenapa semua cewek ini mempermasalahkannya? Jangan bilang cowok-cowok ini bisa lakuin apa aja cuma karena mereka ganteng. Logika macam apa ini, kayaknya mereka lumayan bagus deh. Mata Li Chuan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat luka yang dijahit Lin Yi. Dari cara lukanya dirawat, dibutuhkan setidaknya 10 tahun pengalaman klinis untuk dapat menjahitnya dengan baik. Dia tidak akan mampu melakukannya jika dia berada di posisi Lin Yi. Alasannya dia berkata demikian karena menjahit kulit tidaklah begitu sulit. Asal dia berusaha lebih keras, dia bisa dengan mudah mencapai puncak teknik ini. Sama halnya dengan guru taman kanak-kanak lulusan perguruan tinggi yang akan lebih efektif dalam mengajar anak-anak dibandingkan dengan seorang profesor universitas. Sebenarnya tidak buruk. Bekerjalah lebih keras lagi di masa depan dan jangan sombong. Mengerti, Direktur Li? Li Chuan mengangguk dan memutuskan. Ia harus bicara dengan Lin Yi nanti. Zhou Ziqiang mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh. Apakah itu bagus? Menurutku, biasa saja. Baiklah, jahitannya sudah selesai. Ayo kita dorong dia keluar. Melihat putranya didorong keluar, wanita parubaya itu mendekat untuk melihat dan mulai mengumpat. Jahitan macam apa ini? Pasti akan meninggalkan bekas luka yang besar. Putraku belum menikah. Bagaimana dia bisa menemukan pacar di masa depan? Ada bekas luka itu wajar. Dengan luka sebesar ini, bagaimana mungkin tidak ada bekas luka sama sekali, kata Li Chuan. Setelah beberapa bulan, ketika lukanya sudah sembuh total, tampilannya akan jauh lebih baik. Tidak akan secemerlang sekarang. Kurasa kau berbohong. Wanita parubaya itu menunjuk hidung Li Chuan dan berkata, kau hanya pamer karena kemampuanmu tidak cukup bagus. Sisa hidup anakku akan hancur di tanganmu. Berhenti menunjuk, kata Lin Yi. Saya yang menjahit perut anak Anda. Beritahu saya jika Anda butuh sesuatu. Anda. Wanita parubaya itu semakin bersemangat ketika mengetahui kebenarannya. Ia menoleh ke Li Chuan dan berkata, kok bisa-bisanya kamu jadi dokter? Kamu jelas-jelas bilang mau menjahitnya waktu masuk ruang operasi, tapi kamu malah kasih ke asistenmu. Kamu bohong, kan? Saya menjahit otot dan lemaknya, dan dia menjahit lapisan subkutan dan kulit. Dan saya bisa bilang dengan jelas bahwa jahitannya lumayan. Kalaupun saya yang menjahitnya, saya hanya bisa menjahitnya sebaik dia. Apa katamu? Kau kan sutradara, tapi levelmu sama dengan asistenmu. Beraninya kau bicara begitu, kata wanita parubaya itu dengan keras. Dan kau, apa kau tidak tahu kemampuanmu sendiri? Kau tidak punya kesadaran diri, tapi masih berani menjahit anakmu. Beraninya kau. Percaya atau tidak, aku bisa membuat kalian berdua dipecat hanya dengan satu panggilan telepon. Kamu cuma sutradara yang payah, tapi kok sombong banget. Kamu bilang bisa nge-PHK kita begitu saja. Apakah menurutmu aku membuang-buang waktuku di Zonghai? Tanya wanita parubaya itu. Sudah kubilang, kamu seharusnya senang aku di sini hari ini. Kalau suamiku yang ada di sini dan melihat apa yang kamu lakukan pada putraku, seluruh rumah sakit pasti akan kacau balau. Lin Yi mengangkat bahu dengan ekspresi jenaka. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan dipecat duluan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.